Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin. Qayyim as-samawati wal ardin al-qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin al mab'uts bil kitabil mubin al fariqi bainad dhalali wal huda wa syakki wal yakin الذي لا نبي بعده وهو خاتم الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا مراءكم تدخلوا جنة ربكم وقال أيضا اتقوا الله حيثما كنت وقال أيضا بادروا بالأعمال فتنة ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang pengasih tanpa pilih kasih, Zat yang maha penyayang tanpa pandang sayang. Akhirnya di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, Sayyidul Ayyam, tuanya hari-hari yang ada, yaitu Yaumul Jum'ah. Hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya sebagai umatnya untuk memperbanyak bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa'akthiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyak bersalawat pada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ini fi yaumul jum'ah. Kenapa setiap salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus pada bulan ini Rabiul Awal ini, dan juga umat yang paling dekat nantinya yaumul qiyamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nas bi yaumul qiyamati akfaruhum alayya salatan. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai saat ini di hari Jumat ini awal hari-hari putihnya Yaumul Bid kita bulan ini tanggal 13 ini, kita semuanya masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali jemaah sekalian. Setiap nikmat yang ada, yang kita rasakan sampai saat ini, kita jadikan sebagai pondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana ini untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesalehan kita sepanjang ada nikmatul hayah, ada nikmat kehidupan ini. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang fana ini, al-hayatud dunya ini tidak abadi kita. Kita hanya sementara. Rasulullah bersabda, umur umat ini hanya pendek. A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Wa qaluhum man yajuju dzalika.
Usia umatku ini hanya antara 60 sampai 70. Yang sedikit melebihi 70 itu. Yang sekalian, dan dalam kehidupan yang fana ini ada visi dan misi yang jelas. Ada tujuannya. Ada satu visi. Visi dalam kehidupan yang fana ini kita harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fadl Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sungguh kalau tidak ada fadl Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang rugi. Lakuntum minal khasirin. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Itu yang kita cari dalam kehidupan yang fana ini. Dengan banyaknya aktivitas kita, program kehidupan kita, tujuan ke sana, visi kita ke sana. Dan ada 3 misi. Ada misi utama kita dalam kehidupan yang fana ini. Ada misi fungsional kita. Dan juga ada misi operasional kita. Yang pertama, misi yang utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan harus menjadi ibadah. Entah itu ibadah yang mahdoh atau ibadah yang ghairu mahdoh. Kaitan dengan rukun Islam kita, rukun iman kita, dan juga yang lainnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sangat luas. Selain rukun Islam itu, selain ibadah salat wajib kita, puasa wajib kita, Ramadan kita, haji kita, zakat kita, tapi semuanya yang kita lakukan bisa menjadi ibadah sepanjang itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, sepanjang itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga imam-imam yang lainnya mengatakan kaitan dengan al-ibadah, hiya ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Setiap apapun yang kita lakukan, kalau itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau itu diridhai Allah Subhanahu wa taala, kerjaan-kerjaan kita, amal-amal kita, kita di rumah sakit, kita di apartemen yang lainnya, di tempat-tempat yang lainnya, di sawah-sawah kita, di ladang-ladang kita, di tempat-tempat bisnis kita, kalau itu dicintai Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala, makna ibadah. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita optimalkan kembali ibadah kita. Kita lihat kembali akidah kita, kita lihat kembali ibadah yang lainnya, akhlak kita, dan juga semua dimensi kehidupan kita. Harus ada bingkai nilai-nilai Islam, nilai ilahiyah. Ya illadzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita semua dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu fis-silmi, kalian semuanya masuklah dalam Islam ini kaffah, secara komprehensif. Semuanya dimensi kehidupan kita harus dalam bingkai nilai al-Islam itu sendiri. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan misi yang kedua, misi fungsional kita. Fungsi manusia diciptakan manusia ini dari Abul Bashar kita Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini ada misi fungsionalnya sebagai khalifah, pemimpin, mengelola di sini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat pada saat itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah fil ardi ini. Meskipun saat itu ditanya oleh para malaikat, ya Rabbi, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini, dan juga melakukan apa? Yasfiku dama,
saling membunuh. Tapi itu diciptakan. Ada misi. Tergantung. Manusia ini tergantung. Apakah mereka mengikuti risalah yang dibawa oleh para nabinya atau tidak? Ada al-kufar, al-mu'minun. Sepanjang kehidupan manusia ini. Sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya. Dalam sabda Rasulullah, kita semua ada pemimpin. Ra'in. Maqala Nabi, rawi Imam Muslim dan juga imam-imam yang lainnya. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan juga akan ditanya kaitan dengan kepemimpinan itu. Wal imam ra'in wa fi riwayatin wal amir. Pemimpin, amir. Al imam, imam sama, mereka sebagai pemimpin dan juga akan ditanya kembali. Minimal kita sebagai pemimpin pada diri kita, pada keluarga kita. Dan ini semuanya ada mas'uliyah, ada sebuah tanggung jawab, tidak gratis. Akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan kepemimpinan kita, kekuasaan itu kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau untuk yang lainnya? Untuk kebaikan-kebaikan, membangun sesuatu yang baik dalam kehidupan yang fana ini? Ada sebaliknya. Dalam Al-Quran ada pemimpin-pemimpin, ada tipe-tipenya. Ada pemimpin yang kayak Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Ada pemimpin kayak Namrud, Fir'aun. Ada ulama-ulama juga, ada yang Haman. Ada orang-orang kaya yang Qarun. Tergantung ketika nikmat-nikmat itu diberikan pada kita, tinggal bagaimana kita mengelola nikmat itu. Jemaah sekalian, salah satu sarana kita mendapatkan al-jannah termasuk juga ketika kita diberikan kepemimpinan. Ketika kita sebagai menjadi sultan. Rasulullah bersabda, Ahlul jannah thalathatun. Ahli surga ada 3. Faqala dzu sultanin muqsitun. Yang punya kekuasaan sultan muqsitun, yang adil. Mutasaddiq, yang suka memberikan sedekah kepada masyarakatnya. Muwaffaq, yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lainnya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Salah satunya al-imam adil, pemimpin yang adil. Jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita inginkan kan itu. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ada sebuah kedaulatan, persatuan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Itu yang ada dalam pembukaan undang-undang kita. Artinya apa? Ketika ada amanah itu kita gunakan untuk mencari al-jannah itu. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ketika kita nggak punya kekuasaan. Bisa kita optimalkan untuk kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis yang lainnya, rawi Imam Muslim, khiyaru a'immatikum, pemimpin-pemimpin, imam-imam kalian yang paling baik adalah ketika kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Ketika kalian tusalluna alaihim, mendoakan sepanjang saat kepada mereka dan juga mereka mendoakan kalian. Ini luar biasa jemaah sekalian. Itulah sarana yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebagian manusia ini, hamba-hambanya, untuk mencari al-jannah itu. Tidak ada yang salah jemaah sekalian. Apapun amanah, apapun nikmat yang ada, tergantung bagaimana kita mengelola itu. Apakah kita bisa mengelola dengan baik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat bahwa kita akan kembali pada Allah, akan ditanya kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bersama kita, amal-amal kita.
Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling berkualitas amalnya. Tergantung saat ini, dunia saat ini, kita masih ada di bumi ini. Sarana kita mencari akhirat kita. Itulah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misi yang ketiga jemaah sekalian, misi operasional. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha wastaghfiruhu watubu ilaihi. Dan dia Allah yang telah menciptakan kalian minal ardi, dari bumi ini. Wasta'amarakum, dan Allah memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi ini. Wastaghfiruhu, lalu lakukan istighfar ketika kalian salah melakukan pengelolaan bumi ini. Mungkin ada yang salah, banyak langsung istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Watubu ilaih, bertobat langsung. Teman sekalian, maka larangan untuk melakukan al-fasad, kerusakan di muka bumi sangat-sangat banyak ayatnya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kaitan dengan harta, jangan sampai kalian itu makan harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Salah. Harta banyak tapi batil, juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lola hutan itu, lautan itu, daratan itu. Kenapa? Kerusakan yang ada di dua hal ini ada karena manusia juga. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Dhahara, nampak. Al-fasad, kerusakan. Di mana? Fil bari, dalam daratan. Wal bahri, lautan. Sebab apa? Sebab tangan-tangan manusia. Maka perintah, larangan, wala tusidu fil ardi, sangat banyak kita temukan di situ. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 misi ini, misi utama kita, misi fungsional kita, misi operasional kita, ujungnya bagaimana kita siapkan amal-amal unggulan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tadhhabun? Mau kemana? Kita semua akan kembali, akan pergi. Kalau kita enggak siapkan 3 misi itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sangat rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jemaah sekalian, Allah SWT, semoga kita bisa mengelola nikmat-nikmat yang ada, sisa-sisa usia kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang musleh, model-model muslim yang ideal, model-model muslim yang mempesona di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga mempesona di hadapan masyarakat kita. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Fastaghfirullah fa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa huwa asraful anam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila daris salam amma ba'd. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyya bi taqwallahi azza wa jalla haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله قد أثنى على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين
innaka Hamidun Majid. Jamaah yang mengenal Allah, mari kita tutup khutbah yang kedua ini kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan daiman hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa malakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mushtaq wa bikal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka la ilaha illa as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hayya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith wa anta shifana wa ahlana wa أولادنا وجماعة شفاء لا يغادر سقما أنت الشافي أنت الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله ومن يا قاضي الحاجات فاقضي حاجاتنا وحاجات أولادنا وحاجات دعواتنا وحاجات حزبنا وحاجات المسلمين أما خاصة وخاصة في فلسطين يا الله اللهم وحد صفوفهم وكلماتهم اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء الدين وأهلك الكفرة والظالمين والمنافقين والفاسقين واليهود والنصارى والشيعين خاصة في هذا البلد بلد أندونيسيا يا الله اللهم أصلح علماءنا وأمراءنا إنك على كل شيء قدير يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدن رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.